Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3962, 3963, 3964. Ih, pelit. Qianxiu memutar matanya ke arah Wei Qing. Dan pada saat ini, Penatua Yu kembali. Melihat Penatua Yu kembali, Qianxiu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Penatua Yu, saya ingin tahu apakah ada sesuatu tentang guru saya yang disebutkan di dewan kali ini." Dia hanya membantah beberapa patah kata dari Tuan Huo, dan dia dipenjara selama 30 tahun, itu terlalu serius. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai masalah ini. Huo Yuanting sangat tegas, tetapi kami akan tetap menjadi perantara Penatua Hu. Kamu kembali dulu, kata Penatua Yu. Qianxiu mengangguk, lalu pergi bersama beberapa murid. Setelah Qianxiu pergi, Penatua Yu meminta Wei Qing untuk pergi bersama yang lain. Hanya Penatua Yu dan Dev yang tersisa di aula tersebut. Jika kamu membuat keributan seperti itu, seseorang akan memperhatikanmu. Belajarlah menjadi lebih rendah hati mulai sekarang, agar kamu tidak ketahuan. Jangan khawatir, aku bisa mengukur keadaannya. Dev mengangguk. Penatua Yu tidak bertanya tentang identitas Dev, atau tentang kekuatan Dev. Karena dia telah mengumpulkan uang, Penatua Yu juga tahu bahwa dia harus menanyakan apa yang harus ditanyakan dan tidak menanyakan apa yang tidak boleh ditanyakan. Ini adalah masalah prinsip, gunakan uang orang lain untuk menghilangkan bencana bersama orang lain. Hanya dengan cara inilah kita bisa lebih banyak bekerja sama di masa depan. Saat ini, Sekte Api Ungu terus-menerus berperang di antara mereka sendiri, dan dengan Huo Yuanting menyingkirkan para pembangkang, Penatua Yu tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di Sekte Api Ungu. Saat ini, menghasilkan banyak uang adalah hal terpenting. Itu bagus kalau kamu bisa mengukur keadaanmu, tapi kamu harus hati-hati. Liu Sitong bukanlah orang yang baik hati. Para murid yang harus lulus Sekte Dalam sekarang akan duduk di tebing dan berlatih keras selama sebulan. Itu baru saja diumumkan. Saya tidak tahu apakah kamu harus pergi juga atau tidak. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan Anda. Jangan pergi ke tebing Siguoya. Tempat itu dikatakan sebagai tempat latihan keras, tapi sebenarnya tempat-tempat itu adalah tempat cuci otak. Dan mungkin itu akan membuat orang menjadi bodoh, kata Penatua Yu kepada Dev. Sebulan berlatih keras. Dev tercengang saat mendengar ini. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan sebulan di sini. Terlebih lagi, dia bertaruh dengan Mu Qing, jadi dia tidak bisa tinggal di Sekte Api Ungu selama sebulan. Penatua Yu, saya sekarang adalah murid dalam, dan saya harap Anda dapat mengatur agar saya bertemu dengan pemimpin Sekte Lama sesegera mungkin, kata Dev. Saya akan mengaturnya, tetapi Huo Yuanting sangat ketat terhadap pemimpin Sekte Lama sekarang. Bahkan sangat sulit bagi keturunan keluarga pemimpin Sekte Lama untuk bertemu. Saya akan coba mempertemukan kamu dengan putri pemimpin Sekte Lama terlebih dahulu. Jika putri pemimpin Sekte Lama tahu cara menggabungkan api, kamu tidak perlu bertemu dengan pemimpin Sekte Lama sesegera mungkin. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika kamu menjadi sasaran. Penatua Yu tidak ingin Dev tinggal di Sekte Api Ungu untuk waktu yang lama. Lagi pula, akan sulit baginya untuk berurusan dengan orang itu. Dia membawa masuk setelah diselidiki. Oke, semuanya tergantung pada pengaturan senior. Dev mengangguk. Sekarang dia ada di sini. Dev hanya dapat mendengarkan Penatua Yu. Jika tidak, Dev tidak akan mengenali pemimpin Sekte Lama bahkan jika dia melihatnya. Setelah itu, Penatua Yu pergi, dan Wei Qing masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik laki-laki, apa yang guru katakan padamu?" "Tidak ada, guru menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri, dan dia juga ingin aku bertemu dengan putri pemimpin Sekte Lama," kata Dev sambil tersenyum tipis. "Apa, guru memintamu untuk bertemu dengan kakak senior Zuling?" Mata Wei Qing penuh dengan keterkejutan. "Adik laki-laki, kamu tidak tahu bahwa kakak senior Zuling ini cantik sekali. Dia biasanya hidup dalam pengasingan. Bahkan murid-murid Sekte Api Ungu pun tidak tahu berapa banyak orang yang pernah melihatnya. Aku tidak berharap Tuan akan membiarkanmu pergi begitu kamu memasuki gerbang dalam. Aku benar-benar ingin melihatnya, kakak senior Zuling. Apakah dia putri dari pemimpin Sekte Lama?" Dev bertanya dengan ragu. "Ya,
Dia adalah satu-satunya putri dari pemimpin sekte lama kita. Dia menerima warisan dari pemimpin sekte lama. Banyak sekte dan keluarga di wilayah tengah ingin melamar, tetapi semuanya ditolak oleh kakak senior Zuling. Kudengar kakak senior Zuling menolak mereka. Dia tidak menyukai pria manapun, dan ada rumor bahwa dia lesbian dan hanya menyukai wanita. Wei Qing merendahkan suaranya dan berbisik kepada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan tawa. Dia menyendiri dan meremehkan laki-laki, sehingga dia digosipkan sebagai lesbian. Apa logikanya, kakak senior? Aku sedikit lelah dan ingin istirahat. Sebaiknya kamu membawaku ke tempat peristirahatan. Dev tidak mau mendengarkan gosip Wei Qing mengenai apakah Zuling seorang lesbian. Dev tidak peduli, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, dan kamu bisa tinggal di kamarku. Wei Qing membawa Dev ke halaman kecilnya sendiri. Karena Wei Qing adalah murid diaken dan berbeda dari murid dalam biasa, dia memiliki halaman kecilnya sendiri yang terpisah. Meskipun halamannya tidak besar, namun sangat indah. Ada banyak bunga dan rumput spiritual yang ditanam di halaman, dan energi spiritualnya sangat kaya. Apalagi ada pola formasi di sekitar halaman, yang juga diatur oleh orang lain. Diperkirakan ketika seseorang mencapai level murid diaken, dia dapat menikmati manfaat yang tidak dapat dinikmati oleh murid biasa. Adik laki-laki, meskipun halaman saya tidak sebagus halaman Liu Sitong, namun masih cukup bagus di antara murid diaken dari Sekte Api Ungu. Kamu dapat tinggal di sini, dan saya akan tinggal di luar bersama saudara-saudara junior lainnya. Kakak senior, ada beberapa kamar di halaman ini yang cukup untuk kita berdua tinggali. Kenapa kamu masih ingin keluar? Tinggal di sini saja bersamaku, kata Dev. Adik laki-laki, meskipun kita punya kamar, tinggal bersama pasti akan menimbulkan gangguan dan mempengaruhi kultivasi kita. Tidak apa-apa bagiku untuk tinggal bersama saudara junior lainnya. Wei Qing tersenyum dan kemudian berjalan keluar. Dev tidak banyak bicara, lalu menutup pintu dan beristirahat. Setelah memanggil dua api pamungkas yang baru saja dia serap dan sempurnakan, Dev mulai memurnikannya. Terutama api pamungkas Sekte Api Ungu. Karena Liu Sitong tidak memiliki banyak api pamungkas di tubuhnya, dan Dev menyerapnya secara terpisah dan diam-diam, jadi api itu sangat lemah. Dev perlahan memelihara dan memurnikan dua api pamungkas itu, membuat dua api pamungkas perlahan mulai menjadi lebih kuat. 5 jenis api pamungkas membuat bintang api Dev luar biasa terang. Dengan lambaian lembut telapak tangan Dev, 5 jenis api pamungkas melompat di sekitar Dev. Berbagai warna api pamungkas bersinar dengan cahaya, dan aura dari setiap api pamungkas benar-benar berbeda. Untuk sesaat, tubuh Dev diterangi oleh api dalam berbagai warna, dan dari luar, ruangan tampak seperti dinyalakan dengan lampu warna-warni. Dev mengedarkan api pamungkas, dan kemudian mengedarkan api pamungkas tersebut ke berbagai bagian tubuhnya. Kemudian Dev menenangkan pikirannya dan membiarkan api pamungkas membakar tubuhnya. Dev berencana menggunakan api pamungkas untuk menempa tubuhnya. Saat dia berkompetisi dengan Liu Sitong, alasan mengapa Dev tidak takut dengan api pamungkas Liu Sitong adalah karena dia memiliki api es yang sangat dingin, jadi Dev tidak terbakar. Bukan karena tubuh fisik Dev tidak takut dengan api yang ekstrim, tapi Dev berencana menggunakan api yang ekstrim untuk menempa tubuh fisiknya. Jika dia dapat mencapai titik di mana tubuh fisiknya tidak takut dengan api yang ekstrim, itu akan sangat luar biasa. Namun, Dev baru saja menenangkan pikirannya dan membiarkannya terpanggang oleh api. Ketidaknyamanan yang parah membuat Dev hampir menjerit. Menempa tubuh dengan api pamungkas tidak menggunakan pertahanan, sama seperti melemparkan orang biasa ke dalam api. Dev tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membentuk perlindungan, apalagi menggunakan teknik lain untuk mengimbangi kekuatan api pamungkas. Yang dibutuhkan Dev hanyalah mengertakkan gigi dan bertahan. Hanya setelah mengalami tekanan yang paling parah, barulah tubuh Dev mampu menahan api. Dev mengertakkan gigi dan merasa tubuhnya akan terbakar. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Dev, dan matanya menjadi merah. Meski menyakitkan, Dev tetap diam. Penempa tubuh fisik adalah hal yang paling menyakitkan. Begitu banyak kultivator, tidak peduli seberapa tinggi level mereka, mereka hanya baik dalam keterampilan dan aura mereka. Tetapi tubuh fisik mereka masih rapuh. Bagaimanapun, hanya sedikit kultivator yang dapat menempa tubuh fisik mereka. Namun Dev berbeda. Dev telah melatih tubuh fisiknya sejak awal. Seiring dengan peningkatan wilayahnya, kekuatan tubuh fisik Dev juga terus meningkat. Meski sangat menyakitkan setiap kali menempanya, tapi imbalannya juga besar. Tubuh fisik Dev tidak hancur, jadi dia tidak perlu membentuk kembali tubuh fisiknya atau menghidupkan kembali tubuhnya seperti kultivator lainnya. Tidak diketahui berapa lama, tapi Dev tidak bisa lagi merasakan panasnya. Pada saat ini, tulang-tulang di tubuh Dev sudah sebening batu giok, dan tubuhnya memancarkan aura seorang kultivator kuno dari dalam keluar. Nak,
bukan begitu cara kerja kultivasi. Baik itu melatih tubuh fisik atau melatih keterampilan, semuanya perlu dilakukan secara perlahan dan bertahap. Kamu telah memanaskan tubuhmu dengan api pamungkas selama sehari semalam. Jika tubuhmu tidak cukup kuat, aku khawatir tubuhmu akan terbakar kali ini, dan bahkan mungkin jiwamu pun akan terbakar seluruhnya. Jika jiwamu terbakar saat itu, kemana kamu akan melepaskanku? Itu akan membuatku cemas sepanjang hari dan malam. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev dengan marah. Satu hari satu malam, Dev terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menempa tubuhnya dalam api pamungkas begitu lama. Saat aku sedang melatih tubuhku, tidak akan ada yang menggangguku, kan? Dev bertanya dengan cepat. Akan merepotkan jika orang mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki 5 jenis api pamungkas, terutama api pamungkas dari Sekte Api Ungu, dan bahkan api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Api Ungu. Jika ini ditemukan, Dev tidak akan mampu membela diri. Jangan khawatir, belum ada orang di sini. Mereka mungkin berpikir kamu perlu istirahat beberapa hari untuk pulih, kata Raja Iblis Awan Merah. Itu bagus. Dev menghela nafas lega. Lalu Dev keluar kamar dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Dev, memberi Dev cahaya putih redup. Ini adalah hasil dari menempa tubuhnya dengan api yang ekstrim. Di tanah gurun di wilayah tengah ini, suhunya sangat tinggi di siang hari, tapi saya tidak menyangka akan begitu nyaman di malam hari. Dev merasakan sinar bulan dan angin sepoi-sepoi, dan merasakan perasaan nyaman yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Perlahan berjalan keluar halaman, Dev berencana bersenang-senang di Sekte Api Ungu. Dia sekarang adalah murid Sekte Dalam, jadi dia bisa pergi ke semua tempat Sekte Dalam ini. Tidak ada murid yang menjaga area gerbang Sekte bagian dalam, jadi Dev dapat bergerak bebas tanpa ada yang menghentikannya. Segera, Dev berjalan ke halaman yang sepi dengan santai. Namun, ada sejumlah besar energi spiritual yang muncul dari halaman ini, dan energi spiritual ini sebenarnya bercampur dengan energi peri. Halaman kecil ini jauh lebih baik daripada milik kakak senior Wei King. Dev melihat sekali dan benar-benar membuka pintu dan masuk. Dia melihat berbagai pohon peri dan tumbuh-tumbuhan tumbuh di halaman kecil, dan di tengah tumbuh-tumbuhan tersebut terdapat kolam spiritual, penuh dengan cairan spiritual, memancarkan kabut putih. Energi spiritual berubah menjadi kabut, yang cukup untuk menunjukkan betapa penuhnya energi spiritual di kolam spiritual, dan ada juga energi peri yang tercampur di kolam spiritual. Halaman siapa ini? Ada kolam spiritual, sungguh mewah. Dev berpikir sendiri, lalu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan seseorang pun di tempat itu. Karena tidak ada orang yang tinggal di sini, saya akan mandi di kolam spiritual ini. Saat Dev berbicara, dia mulai melepas pakaiannya, dan akhirnya melompat ke kolam spiritual. Kabut spiritual dalam jumlah besar menyelimuti Dev, membuat Dev merasa nyaman. Dev mengaktifkan teknik kondensasi jantung tanpa ragu-ragu, dan sejumlah besar energi spiritual dan energi abadi diserap oleh Dev. Sekarang Dev telah menemukan kolam spiritual ini, Dev tidak akan bersikap sungkan lagi. Harus diketahui bahwa Dev perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk maju ke dunia kecil. Dev perlu menggunakan semua sumber daya yang tersedia, bersambung.